Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Pratama. Saya dari kelas 10 di PP1, saya nomor absen 26. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai adalah seorang tokoh pahlawan nasional dari Bali yang menjadi pelopor terbentuknya TKR dan merupakan panglima besar perang Indonesia pada masanya. Merupakan kelahiran 30 Januari 1917 dari Bali, Hindia Belanda. Dan merupakan seorang anak dari I Gusti Ngurah Pacung dan I Gusti Ngurah Kompiang. Mari kita mengulas tentang sejarah peristiwa penting I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai terkenal akan perang puputannya, yang dimana puputan sendiri adalah sebuah kata yang berarti penghabisan atau akhir. Apabila puputan dikumandangkan, itu berarti adalah akhir dari kisah tersebut. Bagaimana kisahnya dari puputan I Gusti Ngurah Rai? Mari kita ulas selengkapnya. Ngurah Rai adalah seorang pribumi Indonesia yang memiliki darah bangsawan dan juga merupakan seorang yang sangat cerdas, atau bisa dibilang dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Karena setelah dia lulus dari sekolah Mulo, beliau mendapatkan pangkat Letnan Kolonel 1, yang dimana setelah itu beliau langsung mengikuti gabungan yang berisi Tentara Perjuangan Nasional karena mendengar berita tentang kekalahan Jepang pada masa itu. Setelah itu, I Gusti Ngurah Rai menjadi seorang pelopor TKR di Bali, dan juga beliau dikirim ke Sunda Kecil untuk mempelopori atau memimpin TKR di daerah sana. Namun, pada saat beliau kembali ke Bali, ada hal yang cukup mencengangkan terjadi di daerah Bali. Pasukan Nica berhasil mendarat di Bali dan juga berhasil menduduki wilayah Bali. Dan itu membuat pasukan pro kemerdekaan Indonesia dan Belanda menjadi bentrok. Dan juga I Gusti Ngurah Rai tidak mau Bali diambil oleh Belanda. Maka tidak lama kemudian daripada itu, beliau memutuskan untuk menyerang Belanda dengan kelompok atau tentara-tentara nasional Indonesia. Peperangan pecah, strategi gerilya mulai dijalankan. Di bawah komando I Gusti Ngurah Rai, Belanda mulai merasa tekanan dan juga mulai menyerang I Gusti Ngurah Rai. Namun karena kecerdikan I Gusti Ngurah Rai, beliau bisa mengalahkan Belanda dengan telak pada peperangan yang pertama. Dan juga setelah itu, akhirnya Belanda mengirim surat ultimatum atau bisa dibilang adalah surat sakti yang berisi tentang pernyataan perdamaian dari Belanda kepada I Gusti Ngurah Rai. Dan juga agar I Gusti Ngurah, seperti isi surat itu seperti ajakan bahwa I Gusti Ngurah Rai itu nggak perlu menyerang Belanda. Namun karena I Gusti Ngurah Rai menolak ultimatum tersebut, akhirnya I Gusti Ngurah Rai dengan tegas mengirim balasan, "Saya tidak akan menyerahkan Indonesia kepada penjajah seperti kamu." Perang dimulai. Perang pertama dimenangkan telak oleh I Gusti Ngurah Rai dengan korban jiwa yakni sebesar 0 atau tidak ada korban jiwa. Sebuah kemenangan besar bagi I Gusti Ngurah Rai dan juga kekalahan bagi Belanda karena posnya telah diambil dan juga diambil alih. Seluruh bahan-bahan dan juga senjata-senjata setelah diambil oleh I Gusti Ngurah Rai. Namun yang terjadi selanjutnya adalah I Gusti Ngurah Rai dan pasukan-pasukannya itu mulai menyerang pos lain dengan keadaannya telah peperangan dan juga kemenangan, yang mungkin keadaannya juga sudah kelelahan juga. Dia tetap ingin melanjutkan peperangan dengan Belanda di pos-pos lain. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai memecah pasukannya menjadi beberapa pasukan. Pasukan pun dipecah. Salah satu pasukan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai adalah Ciung Wanara. Ciung Wanara melanjutkan kembali ke pos depan, menyerang sebuah pos di daerah Tangsi Tabanan, yang dimana pada saat itu I Gusti Ngurah Rai langsung menyerbu tempat tersebut. Namun karena banyaknya pasukan yang berada di sana dan juga terkepungnya pasukan I Gusti Ngurah Rai, membuat I Gusti Ngurah Rai harus melawan dengan sekuat tenaga. Dan setelah melawan dengan kuat tenaga, ada berita buruk yang terjadi di sebelah situ, yakni datangnya pesawat militer dari Belanda yang menurunkan bom-bom menuju pasukan I Gusti Ngurah Rai. Dan juga itu adalah sebuah peristiwa yang dimana I Gusti Ngurah Rai mengucap kata puputan yang berarti penghabisan atau pertempuran sampai titik darah terakhir. Dan juga pada waktu itu adalah hari kematian I Gusti Ngurah Rai dan juga pasukan Ciung Wanara. Makna yang bisa kita ambil dari pertempuran puputan dan juga kisah I Gusti Ngurah Rai
Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari kisah tersebut, yakni yang pertama, apabila kamu adalah seorang yang cerdas atau seorang yang pintar, teruslah berusaha meraih ilmu itu sebanyak mungkin agar kamu bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Dan juga yang kedua, itu jangan menyerah. Jangan menyerah terhadap apapun. Sesulit apapun rintangannya harus kamu terjang dan harus kamu lalui. Karena menyerah adalah sebuah kata yang hina bagi seorang pahlawan nasional Indonesia. Dan juga yang ketiga adalah kamu tidak harus larut dalam kesedihan apabila kamu merasa kehilangan. Yang dimana Gusti Ngurah Rai sempat kehilangan ayahnya pada saat ia sedang menempuh ilmu di sekolah Herses atau sekolah elit itu. Dia itu mendapat kabar bahwa ayahnya telah tiada. Beliau tidak larut dalam kesedihannya. Beliau malah mengingat apa yang harus beliau lakukan agar bisa membuat mendiang ayahnya itu menjadi bangga. Dan juga akhirnya beliau belajar sampai menjadi Letnan Kolonel 1. Dan juga yang keempat, itu kita juga harus mengetahui bagaimana pasukan kita atau kondisi kita agar tidak terlalu memaksakan diri agar tidak menjadi hal yang buruk. Pada saat Gusti Ngurah Rai mau menyerbu tangki Tabanan, itu adalah sebuah kesalahan besar. Karena dalam kondisi kelelahan secara mental dan kelelahan secara fisik, itu membuat pasukan Gusti Ngurah Rai menjadi kurang kinerjanya. Dan juga membuat Gusti Ngurah Rai sempat kelelahan juga mungkin dengan memecah pasukan tersebut. Mungkin maksudnya baik, tapi sebaiknya itu kita juga harus mengerti kondisi bagaimana selanjutnya juga. Kalau misalnya kita ambil dari poin Gusti Ngurah Rai yang dimana dia memecah pasukannya dan menjadi beberapa bagian dan juga menyerbu tangki-tangki Belanda, itu menjadi pasukan tersebut menjadi kecil-kecil dan juga kurang efisien untuk bisa memenangkan pertempuran. Apabila Gusti Ngurah Rai tidak memecah pasukannya dan juga beristirahat pada saat itu dan seluruh pasukannya menyerbu tangsi Tabanan, itu mungkin masih bisa. Tapi kita juga harus bisa menghormati para tokoh pahlawan nasional Indonesia karena pada masanya beliau adalah pelopor yang menjadi seorang tokoh kemerdekaan Indonesia. Tanpa mereka, Indonesia tidak akan merdeka seperti sekarang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.